Lalu saya bertanya dengan teman-teman saya yang berada di Cina sana. Apakah kalian tahu dengan aplikasi Alimama? Apakah Alimama adalah anak dari Alibaba? Dan jawaban mereka sangat-sangat tidak masuk akal. Hai guys, kembali di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas aplikasi Alimama. Karena banyak yang bertanya, apakah aplikasi Alimama itu penipuan? Apakah aplikasi Alimama itu aman? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian aplikasi Alimama itu sebenarnya kayak apa sih? Nah, sebelum saya bahas, kalian harus nonton videonya sampai habis agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru ini. Nah, oke guys, jadi kalau kita bermain aplikasi Alimama ini, jadi ini ada plus dan ada minusnya ya kalau menurut saya di sini, karena saya sudah mengalami sendiri. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas yang plusnya dulu ya, yaitu dari keuntungan kita memakai aplikasi Alimama ini. Nah, emang benar aplikasi ini membayar saya, yaitu secara real gitu masuk ke rekening saya, dan saya sudah melakukan penarikan sebanyak 3 kali. Penarikan pertama yaitu saya menarik saldo saya yaitu senilai 50.000. Penarikan kedua saya menarik 100.000 dan penarikan ketiga yaitu saya menarik 200.000. Tapi penarikan ketiga masih dalam proses ya, jadi belum masuk. Tapi penarikan ke satu dan kedua sudah masuk ke rekening. Dan menurut saya keuntungan selanjutnya adalah kalau kita mengajak satu orang dan orang tersebut sudah melakukan top up yang pertama yaitu minimal 50.000. Kita yang sebagai pengajak, yaitu dia memakai kode undangan kita akan mendapatkan uang sebesar 3.888, dan orang yang top up itu akan mendapatkan 18.488 ya. Nah, itu benar-benar sangat real, itu masuk langsung ke saldo kita, dan itu menurut saya itu emang besar sih bonusnya kalau menurut saya. Dan keuntungan selanjutnya menurut saya adalah yaitu grup Alimama di WhatsApp. Nah, di pihak Alimama itu akan memberikan kita undian gitu, maksudnya undiannya dikasih hadiah seperti ada termos, ada tas, ada masker dan sebagainya. Jadi kita dikasih hadiah sesuai dengan ketentuan pemenangnya. Nah, itu benar-benar terbukti sih di sayanya, karena saya juga mengikuti kemarin kayak gitu, dan kebetulan saya menang di undian tersebut. Nah guys, jadi setelah membahas keuntungan dari aplikasi Alimama ini, nah kali ini saya akan membahas kerugian aplikasi Alimama ini. Kalian harus dengar baik-baik ya. Nah, sebelum kalian bermain aplikasi Alimama ini, di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan harus menggunakan 2 HP, yaitu HP cadangan dengan HP utama. Kalian harus menggunakan HP cadangan ini. Buat apa? Ini adalah sebagai HP buat kalian, buat jaga-jaga file kalian, akun kalian, dan segala macam isi dari HP utama kalian itu tetap aman gitu. Maksudnya kalian memakai HP yang benar-benar kosong, yang tidak ada file yang penting, yang tidak ada data-data yang penting yang buat disimpan atau dirahasiakan seperti m-banking kan, file-file dokumen penting, atau foto-foto yang tidak boleh disebarluaskan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat penting buat kalian, karena kita tahu aplikasi Alimama ini tidak ada di Play Store ya. Jadi kita harus download aplikasinya secara sumber yang tidak dikenal maksudnya. Jadi itu sangat-sangat rentan sekali menurut saya. Data kita akan disedot dari aplikasi. Jadi saran saya, kalian harus hati-hati menggunakan aplikasi ini. Nah, dengar-dengar aplikasi Alimama ini dibilang aplikasi penipuan loh. Nah, kalian tahu nggak penipuannya di mana? Memang sekarang belum terbukti ada penipuan. Jadi kita tidak boleh ngomong dia aplikasi penipuan dulu ya, karena sekarang belum terbukti aplikasinya penipuan ya. Nah, tapi ada satu aplikasi yang mirip dengan Alimama, yaitu aplikasi yang namanya kan Taobao. Nah, aplikasi itu benar-benar sangat mirip dengan aplikasi Alimama. Kalian bisa lihat layarnya, isinya semuanya mirip dengan aplikasi Alimama. Nah, setelah kita tanya dengan admin yang bekerja di Alimama, dia mengatakan aplikasi Taobao ini katanya meniru aplikasi Alimama ini. Dan katanya di Cina sana aplikasi Taobao ini sudah ditangkap atau sudah dihilangkan gitu. Maksudnya dia meniru aplikasi Alimama ini. Dan aplikasi Taobao ini katanya sudah menipu orang dan sudah membawa lari uang orang-orang yang ikut dalam aplikasi ini. Nah, itulah bahayanya kalau kita mendownload aplikasi yang tidak tahu sumber jelasnya ya.
Banyak yang bilang aplikasi Alimama ini sama dengan aplikasi Taobao ya. Jadi buat kita hati-hati saja ya. Tapi sekarang belum terbukti gitu. Saya mencari tahu apakah benar aplikasi Alimama ini adalah anak dari Alibaba. Lalu saya bertanya dengan teman-teman saya yang berada di Cina sana. Apakah kalian tahu dengan aplikasi Alimama? Apakah Alimama adalah anak dari Alibaba? Dan jawaban mereka sangat-sangat tidak masuk akal. Mereka mengatakan, saya baru dengar aplikasi Alimama ini. Nah, berarti benar apa salah ini? Aplikasi Alimama ini anak dari Alibaba. Masa orang Cina sana nggak tahu gitu, maksudnya dengan aplikasi Alimama ini. Sedangkan aplikasi Alibaba kan sangat terkenal kan. Nah, itu yang sangat aneh. Di sini saya juga sangat-sangat antara 50-50 lah ya, percaya atau nggak percaya lah ya. Apakah ini aplikasinya benar-benar anak dari Alibaba, ataukah ini hanya sebatas hanya bohongan saja supaya kita lebih percaya untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini saya belum benar-benar jelas dengan informasi ini benar atau salah. Banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman yang sudah memainkan aplikasi Alimama ini, yaitu mereka top up dan saldonya tidak masuk sampai sekarang. Itu banyak sekali. Nah, saya juga tidak tahu musnahnya di mana itu. Yang kedua, mereka sudah withdraw, yaitu sudah melakukan penarikan, tapi saldonya tidak masuk. Tapi jujur, kalau di saya sih, saya melakukan penarikan 2 kali udah masuk sih. Nah, itu yang saya alami. Tapi saya tidak bisa membenarkan di sini apakah aplikasi Alimama ini benar-benar penipuan atau benar-benar tidak menipu gitu. Saya tidak tahu di sininya. Mungkin saya sudah menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya alami sendiri. Saran saya adalah kalian harus pikir-pikir dulu kalau kalian ingin menggunakan aplikasi ini. Karena kita belum tahu aplikasi ini benar-benar penipuan atau yang bukan, karena kedepannya kita nggak tahu kan gimana aplikasi ini berjalan. Sekarang kan dia baru masuk ke Indonesia kan, mungkin baru permulaan atau belum saatnya dia kabur atau segala macam, atau bisa bertahan sampai seterusnya, kita nggak tahu ya. Jadi menurut saya kalian harus terima resiko kedepannya kalau ingin menggunakan aplikasi ini. Karena kalau uang kita dibawa lari, siapa yang tanggung jawab? Tidak ada yang bisa tanggung jawab ya, tidak ada yang bisa ditagih. Karena kita semua adalah sebagai pengguna, bukan pekerja di Alimama. Ingat, saya menegaskan di sini, saya adalah sebagai pengguna aplikasi Alimama juga, bukan pekerja aplikasi Alimama. Jadi saya tidak akan bertanggung jawab apa-apa mengenai aplikasi Alimama ini. Saya di video sebelumnya, saya hanya memberitahukan tutorial menggunakan aplikasi Mama. Tapi saya tidak menyuruh kalian buat download ya. Dan saran saya hanya yang tadi, yaitu kalian harus menggunakan HP yang benar-benar kosong, yang benar-benar tidak ada file yang penting, dan kalian cukup top up hanya 50.000 saja, yaitu ya kalau kalian benar-benar ingin mencoba dan penasaran dengan aplikasi ini. Tapi saya saranin kalau kalian belum siap menerima resikonya buat kedepannya atau buat selanjutnya, jangan coba-coba main aplikasi ini, karena saya tidak bertanggung jawab terhadap aplikasi ini ya. Gitu saran saya. Menurut saya tidak ada makanan yang gratis di dunia ini. Apalagi sekarang di krisis ekonomi ya. Apakah kamu berpikir sekali ya saya bisa baring-baring di rumah, di kamar, hanya mengajak teman top up 50.000 saya mendapatkan dengan bonus yang lumayan besar ya. Itu sangat-sangat, menurut saya sangat tidak masuk akal sih. Segitu gampangnya mencari duit kah? Nah, tapi saya di sini tidak menuduh aplikasi ini adalah aplikasi penipuan, karena belum ada terbukti ini aplikasi penipuannya. Jadi saya hanya saranin jangan ambil resiko kalau belum siap menerima kenyataan untuk selanjutnya. Oke, saya menegaskan di sini jangan memakai kode undangan saya lagi ya, karena juga saya akan tutup akunnya, karena saya juga tidak mau main aplikasi ini lagi. Saya mau stop di sini saja. Saya tidak mau ambil resiko untuk kedepannya atau untuk selanjutnya. Saya cukup di sini saja ya. Jadi jangan memakai kode undangan saya lagi, karena juga saya takut terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan ke depan. Oke guys, jadi sekian dulu ya video kali ini. Semoga video saya bermanfaat dan kalian bisa mengambil jalannya. Kalian apakah akan melanjutkan aplikasi ini atau stop sampai di sini saja. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian tetap aman dan bisa sukses. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.